Apa yang tidak bisa dilakukan negara Republik Rakyat Cina atau Tiongkok saat ini? Dari mulai handphone, mobil, kulkas, bahkan bisa kancing peniti bisa diciptakan oleh negara Republik Rakyat Cina. Bahkan berkat kemajuan teknologi, Cina kini bisa menciptakan matahari buatan untuk memenuhi kebutuhan energi cahaya di malam hari. Begitu juga dengan tanaman kelapa sawit. Jika Indonesia juga beserta Malaysia dengan bangga mengklaim sebagai pemilik lahan perkebunan sawit dan produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO terbesar di dunia, maka berhati-hatilah. Dalam waktu tak lama lagi, Cina akan memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, mengalahkan luas lahan sawit Indonesia dan Malaysia jika disatukan. Merujuk pada laman rspo.org yang diakses Samade Selasa 27 April 2021 disebutkan luas lahan yang disiapkan Cina untuk perkebunan sawit itu mencapai 30 juta MU atau sekitar 2 juta hektar. Menurut laman gowebtool.com, MU adalah satuan luasan yang dipakai di Cina. 1 MU sama dengan 666,6666667 meter persegi. Cina benar-benar serius dalam pengembangan tanaman kelapa sawit. Jika selama ini diklaim kalau sawit tidak akan tahan cuaca dingin, menurut laman rspo.org itu, Cina bahkan sudah mampu menciptakan varietas sawit yang tahan dingin. Varietas ini bahkan tanpa biji. Kenapa Cina ngotot untuk mengembangkan sawit? Karena Cina tak mau lagi jadi negara pengimpor CPO terbesar kedua di dunia. Tahun 2020 lalu, Cina bahkan harus mengimpor lebih dari 7 juta ton CPO termasuk dari Indonesia. Pengembangan tanaman sawit di Cina dilakukan oleh para peneliti yang tergabung dalam Pusat Penelitian Karet atau PPK. Nah, PPK ini tergabung pula dalam lembaga induk yang bernama Lembaga Penelitian Budidaya Pertanian Tropis di Grup Pimpinan untuk Adaptasi Regional dan Percobaan Penanaman Varietas Kelapa Sawit RRC. Para peneliti Cina menggunakan lahan pembibitan seluas 660 MU di Dangzhou dan menampung 335 varietas plasma nufah kelapa sawit dengan total 7.168 bibit. Luo Wei selaku Wakil Direktur Rubber Research Institute dan Dr. Zheng Jianhai selaku Ketua Tim Penelitian dan Kantor Kerjasama Penanaman Uji Coba Kelapa Sawit mengungkapkan bahwa mereka telah berhasil menciptakan sekumpulan bahan plasma nufah dengan hasil tinggi. Ia merinci sawit yang berhasil diciptakan Cina yakni brondolan tanpa biji, punya kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi, tanaman sawit tumbuh pendek dan berbuah panjang. Selain itu, bahan plasma nufah spesifik lainnya telah dievaluasi dan disaring agar tercipta sawit yang lebih berkualitas dan sebagai dasar bagi pengembangan industri sawit dengan segala varietas di Cina. Sejumlah wilayah di Cina seperti di Provinsi Hainan, Yunnan, Fujian, Guangdong, dan Provinsi Guangxi diproyeksikan akan menjadi areal penanaman kelapa sawit secara massal dalam beberapa tahun ke depan. Kawan sahabatku semua, dari ilustrasi atau narasi tersebut, maka kita sebagai bangsa Indonesia jangan berleha-leha atau
merasa kita sudah terbesar untuk bidang kelapa sawit tersebut. Ingat, dunia terus bersaing dengan yang lain. Jadi mari kita mulai berbenah diri dan berpikir masa depan bangsa kita, Republik Indonesia. Terima kasih. Dari Asburnio TV Channel, Kota Puntang, Kalimantan Timur, Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya.